Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal hepar atau biasa disebut dengan gagal hati. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tahu video-video terbaru dari aku. Nah, di sini ada definisi dari gagal hepat. Nah, gagal hepat itu sendiri merupakan kehilangan fungsi hepat yang berat yang timbul dengan cepat. Terus seperti contoh itu penyakit hepatitis virus akibat obat. Nah, ada juga pengertian lain dari gagal hepat ini merupakan sindrom klinik akibat nekrosis masif dari sel hati ataupun gangguan fungsi hati secara mendadak dan parah. Nah, sebelumnya tidak ada riwayat penyakit hati dalam kasus hepatitis virus ini. Nah, namun sindrom berkembang dalam 8 minggu semenjak dimulainya timbul gejala tersebut. Penyebab dari gagal hepat ini sendiri adalah yang pertama itu ada hepatitis virus A, B maupun non A dan non B. Nah, di sekitar 50 pasien yang positif hepatitis B ini, perjalanan fulminannya dicetuskan oleh faktor lain. Biasanya itu bisa akut ataupun superinfeksi dengan virus hepatitis B. Nah, pada pasien dengan positif hepatitis B yang menerima kemoterapi untuk keganasan bersamaan, hepatitis B juga direaktivasikan dan menjadi fulminan. Nah, terus selanjutnya itu ada tanda dan gejala dari gagal hepar ini, yaitu ada kulit dan bola mata menguning, terus ada nyeri di bagian perut kanan atas, terus ada pembengkakan pada perut, terus ada mual, muntah, merasa tidak enak badan, disorientasi atau kebingungan, dan juga ada tandanya itu sering mengantuk. Nah, komplikasi dari gagal hepar ini sendiri yaitu diantaranya ada perdarahan varises, perdarahan pada GI, koma, dan kematian. Terus pemeriksaan diagnostik yang bisa kita lakukan pada pasien dengan gagal hepar ini, yang pertama ada tes darah hati, terus ada INR, fungsi ginjal, dan ada juga panel metabolik, screening toksikologi atau analisis gas darah, terus ada juga USG untuk melihat penyakit hati yang lainnya. Penata laksanaan atau pengobatan yang dapat kita berikan pada pasien dengan gagal hepar ini, yang pertama ada transplantasi hati, terus ada diet tinggi karbohidrat, rendah protein untuk memproduksi defisiensi gizi dan mencegah beban kerja hati yang berlebihan. Terus ada pemberian laktosa untuk mengurangi kadar amonia di dalam darah dan juga membantu mengurangi gejala ensefalopati hepatik. Terus juga kita dapat memberikan parasintesis untuk mengeluarkan cairan asites dan mengurangi ketidaknyamanan pada abdomen. Terus juga kita dapat memberikan obat-obatan vasokonstriktor untuk mengendalikan perdarahan dan juga pembedahan untuk ligasi kolateral vena porta yang mengalami perdarahan, dan juga dapat kita berikan vitamin K untuk mengendalikan perdarahan dan menurunkan waktu protombin. Terus ada konsep asuhan keperawatan dengan pasien gagal hepar ini. Yang pertama ada pengajian, di mana di dalam pengajian ini yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama ada identitas, terus yang kedua keluhan seperti anoreksia, mual, muntah, dan nyeri abdomen. Terus juga yang ketiga dapat kita kaji kulit, selaput lendir, selera, biasanya seperti kayak ada warna kekuning-kuningan atau gatal, urin berwarna kuning tua atau berbuih. Terus kebiasaan merokok. Kebiasaan itu seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, atau obat-obatan terlarang. Terus juga kita dapat kaji tanda-tanda vital, di mana seperti tekanan darah di mana tekanan darah ini menunjukkan darah ortostatistik. Terus kita juga dapat kaji status cairan dan elektrolit, di mana ini yang dapat kita kaji itu seperti defisit, volume cairan, terus muntah, perdarahan, dehidrasi akibat asites, dan juga edema. Terus ada abdomen, di mana abdomen yang kita kaji ini seperti gerakan peristaltistik, terus distensi abdomen, nyeri tekan, pembesaran hepar, dan juga limpa. Terus diagnosa yang dapat kita ambil untuk pasien dengan gagal hepar ini diantaranya yang pertama yaitu perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh yang berhubungan dengan anoreksia, mual, dan gangguan absorpsi. Terus selanjutnya itu ada nyeri yang berhubungan dengan tegangnya dinding perut atau asites. Terus juga ada intoleran aktivitas, di mana ini berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai oksigen.
Terus ada juga diagnosa potensial trauma perdarahan, di mana ini berhubungan dengan gangguan fungsi metabolisme pada hepar. Intervensi yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama pada diagnosa perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia, mual, dan gangguan absorpsi. Ini yang pertama dapat kita lakukan, pantau masukan makanan setiap hari, dorong pasien untuk makan diet tinggi kalori, vitamin, dan juga mineral. Terus makanan rendah serat, tanpa bumbu dan tidak pedas. Terus ada diagnosa kedua yaitu nyeri berhubungan dengan tegangnya dinding perut atau asites. Ini yang dapat kita lakukan yaitu kaji tingkat nyeri, anjurkan pasien untuk melakukan manajemen nyeri, terus berikan tindakan kenyamanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.